Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita 7 hari setelah ibu pergi, part 16. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Pak Rian tersenyum. "Halo Gilang, jangan kaget gitu dong," ucapnya tanpa sedikit rasa bersalah. Rasa bersalah telah bersekongkol dengan Haji Rofi atas kecelakaan itu. Rasa bersalah karena telah membunuh Samson. Ya, pasti itu ulahnya juga. "Kok diem aja?" ucap Madalena. "Aku melirik wanita muda berambut panjang itu. Mungkin usianya tak begitu jauh dariku. Kenapa bapak ngelakuin ini semua? Padahal ibu udah baik banget sama bapak. Samson juga gak bersalah," ucapku. "Ibu kamu memang baik, tapi salah karena ngelahirin kamu. Kalau kucing itu cukup mengganggu. Apa yang salah dari saya?" "Lena, kamu saja yang jelaskan. Saya mau menghabisi yang lain dulu." Pak Rian mengambil belati dari kantung jubahnya. "Kamu tahu kenapa saya memakai warna merah?" "Saya nggak peduli," sautku. "Hahaha, merah adalah darah. Sayalah yang bisa ditugaskan sebagai eksekutor." Pak Rian memutar-mutar belatinya. Siapa dulu ya? Gimana kalau Nasrul?" Ia menatap tubuh Kak Nasrul. Bunuh saja Pak," teriakku. "Kamu terakhir, nyawa yang paling berharga dapat giliran terakhir. Apa bedanya saya sama yang lain?" "Kamu ditakdirkan untuk hancurin sekte ini," saut Madalena. "Apa perlu aku ceritain semuanya, Om?" Ia bertanya pada Pak Rian. "Silahkan." Pak Rian duduk di atas meja. Toh sebentar lagi juga dia bakal mati, biar gak jadi arwah gentayangan kayak ibunya. "Jaga omongan bapak," teriakku marah. Semua berawal dari ramalan. Madalena mulai bercerita. Ki Mangkujiwo, salah satu paranormal, adalah sekte ini. Bisa dibilang yang ilmunya paling tinggi di antara yang lain. Ia pernah meramalkan akan ada 2 orang anak yang bisa menghancurkan sekte ini. "Salah satunya itu kamu, Lang," ucap Pak Rehan. "Apa yang bapak takutin dari saya?" tanyaku bingung. "Selama ini aku hanya suka nongkrong dan bermain game saja. Tak pernah berpikir sedikit pun tentang sekte ini, apalagi menghancurkannya." "Bukan kamu, Lang," balas Pak Rian, "tapi sosok yang ada di belakang kamu." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Sosok apa?" "Kamu gak bisa ngelihat dia, tapi bapak bisa. Dari kecil dia sudah ngejaga kamu. Kami sempat mengusirnya, tapi waktu itu kamu meninggal di balik lagi," balas Pak Rian. "Dia itu yang bikin kamu dari kecil sampai sekarang selalu lolos dari kematian. Dia juga yang bikin bapak kecolongan waktu kamu ternyata gak jadi ikut rombongan ziarah," sambungnya. Aku ingat sekali, Pak Rianlah yang pertama kali memberitahuku tentang kecelakaan itu dan memelukku. Sekarang rasanya jijik sekali membayangkan momen itu. "Kamu juga lolos dari kecelakaan motor dan mobil. Itu semua karena si kakek sialan," sambungnya lagi. "Kakek sialan? Apa maksud kakek bersorban yang tadi membantuku menarik para tumbal dari tubuh siluman anjing? Kalau memang benar, aku berharap ia bisa menolong sekali lagi." "Udah Om, jangan terlalu banyak ngobrol. Sekarang habisin mereka. Aku mau cepat pulang ke Jakarta," ucap Madalena. "Kamu pilih yang mana dulu?" tanya Pak Rehan. "Kakek tua itu dulu," sedikit merepotkan. Madalena menunjuk Habib Hussein. "Jangan,
Aku bangkit dan berdiri di depan tubuh Habib Hussein. "Minggir!" Pak Rian berjalan mendekat. Dibilang minggir, ia mengibaskan tangannya. Tubuh ini tiba-tiba terpental ke samping hingga menimpa salah satu santri. "Habib, bangun!" teriakku. Pak Rian bersilu sembari memutar-mutar belatinya. Buk! Tiba-tiba ia terpental ke belakang. Habib Hussein pun terbangun. "Alhamdulillah," seruku. "Kok bisa?" Magdalena terlihat kebingungan. "Ilmu kamu itu masih lemah," balas Habib Hussein seraya bangkit. Aku pun berdiri di sampingnya. "Yang lain gak dibangunin, Bib?" "Gak usah, biarin aja. Mereka masih kena sirap dari anak itu," balas Habib Hussein. "Sirap?" "Sirap sejenis ilmu hitam untuk membuat orang tidur, kayak hipnotis gitu," tatap mata Ozan. "Bukan." "Oh, kirain. Tapi bagus banget buat orang yang suka begadang." Aku pun tersenyum pada Magdalena. "Kamu bangunin aja semuanya," bisikan ayat kursi berulang-ulang di telinga mereka. "Dua orang ini biar saya yang lawan." "Sombong banget kakek tua ini," ucap Pak Rian. Ada bayangan hitam besar yang muncul di belakangnya. Bayangan yang membuat Kak Hasyim sampai muntah darah. Bayangan hitam itu bergerak cepat ke arah Habib Hussein. "Awas, Bib!" teriakku. Aku tak bisa mendengar suara benturan keras. Habib Hussein masih berdiri tegak. "Kamu fokus bangunin mereka saja." "Oke." Aku menghampiri tubuh Kiai Mustafa. Prok! Terdengar suara tepuk tangan. Seketika itu, pandanganku berubah gelap. "Kamu mau ngerasain apa yang para tumbal rasain sebelum mereka mati?" Dari suara itu, sudah pasti Magdalena. Magdalena sudah ada di hadapan, lalu menendangku dengan kencang. Begitu ekspresi mereka saat tahu kematian ada di depan mata. Aku bangkit dan meraih kakiku. Brak! Ia terjatuh. Dengan cepat aku memegang tangan kanannya. Ia pun berontak, mencoba memukulku dengan tangan kirinya. "Eits, gak kena," ucapku sembari menghindar, kemudian menginjak tangannya dengan kencang hingga ia berteriak kesakitan. Sementara itu aku memegang tangan kirinya. Plak! Ku gampar wajahnya. "Maaf." "Ini untuk Kak Nasrul." Plak! "Ini untuk Om Herman." Plak! "Om, tolong." Magdalena memanggil Pak Rian. Sedetik kemudian tubuhku tiba-tiba terpental. Magdalena pun bangkit dan meninju pipiku kencang sekali. Kemudian ia merapal sesuatu. "Kenapa gak mempan?" tanyanya. "Mana aku tahu." Aku mendorong tubuhnya. "Pakai cara terakhir," teriak Pak Rian yang sedang sibuk menghadapi Habib Hussein. "Cara terakhir? Cara apa itu?" Aku harus bersiap-siap menghadapi jurus pamungkasnya. "Bantu Om," pinta Magdalena. Pak Rian mengarah tanganku kepadaku. Tiba-tiba tubuh ini kembali terpental. Brak! Magdalena berlari kencang ke arahku, kemudian meninju pipi ini untuk kedua kalinya. Au! Rasanya bibir ini mengeluarkan darah. Magdalena mengusap bibirku dengan jemarinya, lalu menjilat jemari itu. Matanya berubah jadi merah. Kini aku bisa melihat ada sosok perempuan bergaun merah sedang melayang di atas kepala. "Kena kamu," ucapnya. Tubuhku mendadak kaku, tak bisa bergerak. Mulut ini pun terkunci. "Ini adalah ritual darah. Sekarang darah kamu sudah bercampur dengan darah aku. Jadi aku bisa ngelakuin apa saja ke badan kamu," ucap Magdalena. "Berdiri," imbuhnya. Tiba-tiba badan ini berdiri dengan sendirinya. Dalam situasi ini, tiba-tiba teringat film kartun Avatar. Saat Katara bertemu nenek pengendali darah. Ternyata begini rasanya tubuh bergerak sendiri. "Baca doa, Lang, jangan panik," teriak Habib Hussein. Bagaimana bisa baca doa? Mulut ini aja terkunci. "Baca dalam hati,"
ucap suara di dalam diri. Aku merapal doa dalam hati, namun tubuh ini tetap bergerak dengan sendirinya. Ambil belati itu, perintah Madalena. Aku mengambil belati yang tergeletak di tanah. Tusukkan ke jantung kamu. Tanganku bergerak perlahan, meski pikiran ini meminta untuk berhenti, tapi tidak bisa. Ujung belati itu terus bergerak mendekati jantungku. Teng! Ada yang menangkis belati itu hingga terjatuh. Aku melirik ke kanan. Kak Nasrul, seruku di dalam hati. Ia berlari mengejar Madalena. Om, teriak Madalena. Namun Pak Rian tak mendengar karena terlalu sibuk dengan Habib Hussein. Kak Nasrul mengajar Madalena tanpa ampun hingga ia berteriak minta tolong. Sialan, kali ini Pak Rian mendengar dan berhasil membuat tubuh Kak Nasrul terpental. Kamu pergi, teriak Pak Rian. Biar Om yang hadapi mereka semua. Tapi Om, balas Madalena. Pergi cepat, sebentar lagi mereka semua bangun. Madalena berlari kencang menuju hutan, kemudian menghilang dalam kegelapan. Seketika itu, tubuhku sudah bisa digerakkan kembali. Sekarang hanya tinggal Pak Rian, aku bisa melihat bayangan hitam besar berada di belakangnya. Bayangan hitam itu melesat dengan cepat ke arah Habib Hussein. Dak! Habib Hussein berhasil menahannya hingga bergeser sedikit ke belakang. Serangan kedua pun masih bisa ditahan, namun aku bisa melihat ada darah yang menetes di ujung bibirnya. Darahnya sampai mengotori baju gamis berwarna putih yang ia kenakan. Sementara itu, aku dan Kak Nasrul berusaha membangunkan yang lain, namun tak berhasil. Mereka seperti tidur nyenyak setelah begadang seharian. Tadi kakak bisa bangun, gimana caranya? Tanyaku. Ada kakek-kakek yang bangunin, balasnya. Pakai sorban. Iya. Aku berbicara dalam hati, meminta kakek bersorban itu membangunkan semuanya. Usap mata mereka, bisik suara tanpa wujud. Aku mengusap mata Om Hirman, tak lama kemudian ia terbangun. Loh, itu bisa bangunin? Kak Nasrul kebingungan. Iya dong, aku tersenyum bangga. Awas, teriak Habib Hussein. Aku melihat bayangan hitam itu bergerak cepat ke arah Nasrul. Kak Nasrul, teriakku. Buk. Ia sempat menghindar, banyak darah keluar dari mulutnya, lalu ambruk. Kakak. Aku sangat marah, kemudian berlari mengejar bayangan hitam itu. Jangan, Lang. Habib Hussein memberi peringatan, tapi amarah sudah tak tertahankan. Bayangan hitam itu menyambut kedatanganku hingga kami berbenturan dengan keras. Bak! Aku terjengkal ke tanah, lalu tak sadarkan diri. Aku membuka mata, bingung karena berada di ruangan serba putih. Ruangan tanpa pintu, tanpa jendela, benar-benar hanya tembok putih saja. Di mana ini? Apa aku sudah meninggal? Atau hanya ini ilusi semata? Halo Gilang. Spontan aku menengok ke belakang. Ada anak laki-laki sedang berdiri tersenyum mengembang. Apa kamu tidak mengingat saya? Aku menggelengkan kepala. Ia malah melangkah mendekat. Sontak aku mundur perlahan. Jangan dekat-dekat, pintaku. Saya tidak jahat. Ia terus mendekat sampai aku terpojok. Kamu jangan takut. Ia menyentuh tanganku. Muncul sebuah gambaran masa kecilku saat aku bermain tertawa dan mengobrol bersama di kamar. Jadi, kamu anak kecil yang diceritain Kak Nasrul? Tanyaku. Iya, apa kamu ingat nama saya? Aku menggelengkan kepala. Nama saya Tommy, itu nama yang kamu berikan. Semenjak mata batin kamu tertutup, aku tidak bisa bermain denganmu lagi, sambungnya. Cuman cerita Kak Nasrul itu beda. Memang dia cerita apa? Kamu jahat, kamu ngajak saya pergi ke jalan raya, kamu ngebuat saya sering ngamuk-ngamuk, dan kamu juga yang ngajarin saya ngomong kasar.
Dia seharusnya tidak berbicara seperti itu. Apa semuanya benar? Tommy menyeringai. Dia terlalu banyak bicara. Suaranya berubah menjadi berat. Perlahan wajahnya menjadi hitam. Spontan aku menendangnya sekuat tenaga hingga terjengkal ke belakang. Ia merangkak dan mendesis. "Kamu takut sama ini kan?" Ia berubah menjadi ular kobra yang sangat besar. Sorot matanya kuningnya membuat tubuh ini mendadak kaku. Aku memang sangat takut dengan ular. Ia kembali mendesis dan melata mendekatiku. Kemudian melihat tubuhku. Kini wajah kami berhadapan. Kurang dari sejengkal. "Apa kamu takut?" tanyanya. Aku memalingkan wajah. "Jangan takut, Lang. Ini cuma ilusi," batinku. Berusaha mensugesti diri. "Tidak," balasku dengan bibir gemetar. Ia membuka mulutnya, menunjukkan gigi runcing yang mengerikan. Aku langsung menutup mata. Tiba-tiba bunyi desain itu hilang. "Lang, buka matanya." Kini terdengar suara ibu. Aku membuka mata. "Ibu," ucapku saat melihat ada di depan. Kuedarkan pandangan mencari keberadaan ular itu. Hilang entah kemana. Saat akan melangkah mendekat, ibu tiba-tiba tertawa. Kami tertipu. Kemudian ia berubah menjadi Pak Aiman. Aku kembali melangkah mundur. "Kak Gilang." Kini ia berubah menjadi Delia. "Main yuk." Sebenarnya ini makhluk apa? Kenapa ia bisa berubah-ubah bentuk seperti itu? Kini ia menjadi diriku. Aku adalah makhluk yang bisa berubah menjadi apa saja. Menjadi sosok yang paling kamu takuti. Menjadi sosok yang kamu cintai. Atau menjadi diri kamu sendiri. Tubuhnya semakin membesar hingga memenuhi ruangan. "Apa ini bentuk asli kamu?" tanyaku. Soalnya ia sudah berubah menjadi asap hitam dengan sepanjang mata merah. "Iya." "Hahaha. Jadi kamu yang selama ini melindungi Pak Rian?" "Hahaha. Kalian tidak bisa menyakitinya. Saya mungkin tidak bisa, tapi ingat, ada Allah yang bisa membinasakan kamu dalam sekejap." "Diam, jangan sebut nama itu." Aku jadi ingat sosok ibu yang duduk di mobil. "Allah," ucapku. "Diam, Allah." Aku teriak sekencang mungkin. "Ah, diam." Ia mengamuk hingga tanpa sadar menghancurkan ruang ini. Ada lubang yang cukup lebar. Bergegas aku berlari ke sana, memasuki sebuah lorong panjang yang begitu gelap. Hingga akhirnya aku terbangun merasakan sakit di dada. "Kamu gak apa-apa, Lang?" tanya Habib Hussein. "Gak apa-apa," balasku seraya bangkit. "Bayangan hitam itu biar aku yang urus, Bib." "Kamu yakin?" "Ya." Entah dari mana muncul keyakinan ini. "Awas!" teriak Habib Hussein. Brak! Aku muntah darah saat serangan mendarat di dada. "Jangan, Lang," ucap Om Herman. "Tenang aja, Om." Aku bangkit. Bayangan hitam itu kembali menyerang. Aku menutup mata, bersiap menghadapi serangannya. Kuulurkan tangan di depan. Dak! Saat membuka mata, ada seorang nenek sedang berdiri di depanku. Nenek yang pernah kutemui di mimpi itu. Nenek berkebaya merah. "Nyi Ambar!" teriak Pak Rian. "Kenapa Nyi Ambar bantu dia?" "Ini daerah kekuasaan saya. Kalian terlalu berisik," balas Nyi Ambar. "Kalau begitu, bantu saya habisi mereka semua." "Tidak. Sebagian tangan Ki Mangkujiwo harusnya kamu tidak bantu mereka, Nyi. Saya tidak peduli. Kalau begitu, saya akan bunuh. Kamu tidak akan bisa menyentuh anak itu." Nyi Ambar membentangkan selendangnya, meliliti tubuh si bayangan hitam. Bayangan hitam itu berusaha melepaskan diri, tapi kakek bersorban berhasil menahannya. Kini selendang Nyi Ambar berhasil membungkus bayangan hitam itu, hingga ukurannya menjadi sangat kecil. Setelah itu ia menoleh padaku dan tersenyum. "Dasar pengkhianat," teriak Pak Rian saat Nyi Ambar
menghilang entah kemana. Kini tersisa Pak Rian sendirian, benar-benar sendirian. Aku berlari ke arahnya dan mendaratkan pukulan ke wajahnya. Dasar manusia iblis, Hardiku. Pak Rian pasrah dan tidak melawan. Ia menerima semua pukulanku hingga babak belur. Udah Lang, Om Herman menarik tubuhku. Dia udah bunuh banyak orang yang gak bersalah. Dia udah bunuh ibuku juga. Tapi kamu jangan jadi kayak dia. Sekarang yang penting kita tangkap dulu dia, terus gali informasi tentang sekte ini, ucap Habib Hussein, kemudian mengikat tangan Pak Rian dengan kain sorban. Aku menghampiri Kak Nasrul yang mulai tersadar. Kakak gak apa-apa? Tanyaku. Lumayan, balasnya tersenyum dengan gigi kemerahan. Kamu gak apa-apa? Aku sih kuat, balasku. Prok. Terdengar suara tepuk tangan, kemudian pandanganku menjadi gelap. Hati-hati, teriak Habib Hussein. Kamu mati Lang. Pak Rian tiba-tiba sudah ada di belakangku. Jelep, belatinya berhasil menusuk punggung ini. Gilang, teriak Kak Nasrul. Aku membalikan badan, menatap wajah Pak Rian yang tersenyum, senang. Kurai lehernya dan mendorong dengan kuat ke arah meja. Dak. Pak Rian terjengkal ke belakang. Tanpa sengaja kepalanya membentur ujung meja batu yang cukup runcing. Ia pun tewas ketika dengan mata melotot. Kini aku yang tersenyum senang. Tak lama kemudian, tubuh ini terasa lemas, sangat lemas. Rasa sakit di punggung ini seperti menjalar ke seluruh tubuh. Tubuhku ambruk terlungkup. Lang, samar terdengar suara orang memanggilku. Tak lama, pandangan ini mulai meredup. Sepertinya aku sudah tidak kuat. Oke ya sahabat, itu tadi cerita dari 7 hari setelah ibu pergi. Ditunggu part selanjutnya. Oke.